Nikolai. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya guys. Kali ini kita akan merangkum film berjudul Predator Badlands yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan sosok Predator yang ingin membuktikan diri sebagai seorang pemburu hebat di klannya, namun diremehkan, hingga ia menjelajah ke sebuah planet yang dihuni oleh monster-monster kuat. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Mari kita segera ngobrol film. Di sebuah planet bernama Yaoja Prime, terlihat dua predator sedang berlatih tanding di dalam goa. Predator muda bernama Deck melawan sang kakak, Quay. Latihan ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan sang adik agar bisa diakui sebagai predator kuat di dalam klan. Karena selama ini postur tubuh Deck yang terbilang kecil dibanding predator lainnya, membuatnya dikenal sebagai predator terlemah di planet Yaoja. Selama latih tanding, Deck tidak mampu mengalahkan Quay. Bahkan Deck harus terpojok di pinggir jurang karena kewalahan menahan serangan bertubi dari kakaknya itu. Deck pun diminta menyerah, namun ia bersikeras bisa bertahan. Akhirnya Quay pun menjatuhkan Deck, namun berhasil selamat dan bertahan. Hal itu sejenak membuat Quay lega, karena Deck memiliki keberanian dan tekad bertarung, di mana sifat itu merupakan hal penting sebagai seorang Yaoja. Setelah latih tanding, Quay mengajak Deck ke pesawat. Tinggal satu syarat agar ia bisa diakui sebagai seorang predator sejati di klan, yaitu mengalahkan monster-monster kuat yang ada di galaksi. Mengalahkan monster buruan merupakan tradisi yang harus dijalani bagi predator di planet Yaoja. Quay pun meminta agar Deck memilih salah satu planet, dan ia pun memilih planet bernama Jaina. Quay sempat meminta agar Deck tidak memilih planet itu, karena terdapat monster legendaris bernama Kalis yang sulit dikalahkan, bahkan oleh pimpinan klan predator sekalipun. Terlebih Deck masih terbilang predator muda yang belum memiliki pengalaman berburu. Meski begitu, Deck bersikeras menuju ke planet Jaina untuk membuktikan dirinya bisa menjadi predator kuat dan mendapatkan pengakuan dari klan Yaoja. Beberapa saat kemudian sang ayah, Joir, yang ternyata merupakan pimpinan klan, muncul. Dia menanyakan kepada Quay kenapa belum menghabisi adiknya Deck. Sang ayah menilai bahwa Deck merupakan predator lemah yang gagal memenuhi standar kehormatan klannya. Karena kelemahan Deck itulah, bahkan sang ayah pun tidak ingin mengakuinya dan memerintahkannya untuk dihabisi. Pimpinan predator itu pun menahan Deck dengan ikatan plasma. Tidak bisa bergerak, Quay pun diminta untuk segera memenggal kepala sang adik. Namun Quay menolak. Quay berpikir bahwa Deck memiliki tekad kuat sebagai seorang predator unggul, sehingga ia pun melawan perintah sang ayah dan membebaskan Deck dari ikatan, hingga memasukkannya ke dalam pesawat. Hal itu membuat sang ayah marah dan akhirnya bertarung dengan Quay. Namun kekuatan dan keahlian Quay yang masih kalah jauh membuatnya tumbang seketika. Lengannya terpotong, dadanya tertusuk. Namun Quay masih berhasil menekan tombol inisiasi peluncuran pesawat sebelum benar-benar meregang nyawa. Deck yang menyaksikan semua itu seketika merasa marah dan sedih atas pengorbanan Quay untuk membantunya kabur. Dalam perjalanan menuju planet Jaina, pesawat Deck rusak dihantam asteroid yang mengharuskannya mendarat darurat. Deck segera mengaktifkan sistem evakuasi dan berhasil selamat setelah terjatuh di dalam sebuah hutan di planet Jaina.
Berada di planet yang penuh dengan monster, Deke mulai meningkatkan kewaspadaannya. Ia pun mengecek satu persatu peralatan tempur yang dimiliki. Saat sedang fokus mempersiapkan segala senjata, Deke diintai monster tanaman karnivora. Namun Deke segera menyadari hal itu dan dengan waspada memeriksa sekitar area. Tiba-tiba Deke diserang. Tubuhnya ditahan oleh monster berbentuk akar. Sesaat ia tidak bisa bergerak, namun berhasil terlepas setelah menebasnya dengan pedang plasma. Tak hanya satu, namun Deke mesti melawan puluhan monster tumbuhan itu jika tidak ingin dilahap. Deke mulai kewalahan dan berusaha kabur dengan menaiki bukit bebatuan. Ia pun berhasil lolos dari sergapan tanaman karnivora itu karena jangkauan serangannya hanya terbatas dalam jarak tertentu. Berada di atas bukit bebatuan, Deke disuguhi pemandangan lembah planet Gena yang berbahaya. Ia pun segera mencari lokasi untuk beristirahat sambil membersihkan luka akibat sergapan monster tanaman berakar. Merasa kondisinya sudah membaik, Deke melanjutkan penelusuran di planet Gena untuk mencari dan memusnahkan Kalis. Deke pun sampai di sebuah rawa, di mana tempat itu ternyata dipenuhi dengan tumbuhan yang mampu menyemburkan asap dan melontarkan duri beracun. Sementara di atas Deke juga telah bersiap monster burung raksasa untuk memangsa predator muda itu. Tak jauh dari titik Deke berada, ternyata terdapat android robot wanita bernama Tia yang sedang terjebak. Dia pun menuntun Deke agar bisa keluar dari jangkauan asap beracun dan intaian monster terbang itu. Android itu pun meminta agar Deke memberikan senjatanya agar bisa ikut membantu melawan burung raksasa yang mengintainya. Deke segera melemparkan cakram terbang tajamnya ke dekat android. Namun Deke telah terlebih dahulu tertusuk duri dari monster tanaman yang membuatnya pingsan. Monster burung raksasa melihat hal itu langsung menukik menerkam Deke. Tak disangka android yang terjebak tadi berhasil lepas dan menghabisi monster terbang itu sebelum betul-betul menjangkau Deke berkat senjata cakram tajam yang dilepaskannya. Berhasil selamat, sang android Tia berupaya menyadarkan Deke. Setelah terbangun, Tia mencoba membangun kesepakatan agar bisa bersama menaklukkan Kalis. Namun Deke menolak dengan alasan bahwa klan Yautja terbiasa berburu sendiri. Tia pun tidak kehabisan akal. Dia mengatakan kepada Deke bahwa dirinya merupakan robot android sintetis yang dibuat perusahaan Weyland-Yutani, di mana dia ditugasi untuk meneliti planet Gena. Bahkan telah bertemu dan bertarung dengan Kalis. Sayangnya Kalis terlalu kuat hingga bisa membelah tubuhnya dan hanya tersisa setengah bagian. I've already shown you that I can be useful to you. Okay. You may call me thief. Mendengar hal itu, Deke pun sepakat. Akhirnya mereka berdua menelusuri planet Gena yang penuh dengan makhluk berbahaya. Setelah cukup jauh berjalan, malam pun tiba. Tia dan Deke beristirahat dalam sebuah goa. Tia pun menceritakan lebih jauh tentang dirinya kepada Deke, di mana Tia menjelaskan bahwa ia bersama krunya tiba di planet Gena 2 tahun lalu. Saat itu dirinya bertugas bersama rekan sesama robot sintetis bernama Tessa. Tia bertugas sebagai peneliti laboratorium, sedangkan Tessa bertugas sebagai peneliti lapangan. Hingga satu hari Kalis menyerang mereka, membuat keduanya rusak parah. Untungnya Tia berhasil selamat, sementara Tessa berhasil ditemukan oleh perusahaan Weyland-Yutani yang saat ini sementara dipulihkan. Hello, Tessa. The company. Keesokan harinya Tia dan Deke melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Deke merasa lapar dan bertanya kepada Tia mengenai hewan besar menyerupai badak di depannya. Tia pun mengatakan bahwa makhluk tersebut bernama Bone Bison, yang juga ternyata merupakan makanan Kalis. Deke pun ingin memburu hewan itu, namun dihalangi oleh padang rumput yang memiliki tekstur tajam seperti silet, bahkan bisa membuat kulit predator teriris.
Nekat menerjang, maka Dek akan terpotong-potong seperti pita. Tia pun menyarankan untuk mengambil jalan memutar sambil memancing Bone Bison keluar dari padang rumput itu. Fokus mengintai seekor hewan yang nampak seperti perpaduan monyet dan terenggiling mengintip di balik pohon. Ternyata hewan itu mampu menerobos padang rumput silet dengan mudahnya. Merasa terusik, Bone Bison berlarian tanpa arah. Dek pun mengambil jalan lain agar buruannya tersebut tidak lepas. Sambil terus memburu Bone Bison, Tia mengingatkan agar Dek waspada terhadap tumbuhan raksasa yang disebut Lunabug. Bone Bison pun keluar dari padang rumput silet dan berlari tepat menuju Dek. Seketika Dek pun menghunuskan pedang plasmanya dan melemparkannya ke arah monster itu dan membelahnya menjadi dua. Berhasil mengalahkan Bone Bison, tiba-tiba Dek dan Tia ditarik tentakel tumbuhan Lunabug. Dek pun tidak bisa berbuat apa-apa karena terlilit, bahkan tidak bisa mengeluarkan senjatanya karena tersangkut tentakel monster tumbuhan itu. Untungnya hewan monyet terenggiling datang menyelamatkan Tia dan Dek. Hewan itu membulatkan tubuhnya hingga kulit luarnya saja yang terlihat. Karena kulit hewan itu sangat keras, Lunabug yang siap menyantap Dek dan Tia pun kesakitan dan memuntahkan keduanya. Meski terbebas, Lunabug tetap mengejar Tia, Dek, dan hewan monyet terenggiling hingga kembali ke padang rumput silet. Akhirnya Dek mencoba mencari cara untuk mengalahkan monster itu dengan menebang pohon besar yang kemudian menjadi pijakannya untuk menghindari padang rumput silet dan membuatnya lebih mudah bertarung dengan Lunabug. Akhirnya Dek pun berlari dan melompat di atas pohon, memanfaatkan momentum untuk bisa menikam sang monster. Akhirnya Lunabug terjatuh dan Dek berhasil menghabisi monster yang mirip bunga bangkai itu. Melihat Dek yang berhasil mengalahkan monster membuat hewan monyet terenggiling kagum. Dia pun memberikan nama kepada hewan itu, Bud, dan meminta Dek untuk mengajaknya turut serta bertualang mencari sarang kalis. Awalnya Dek menolak, namun karena Bud berjasa menyelamatkan keduanya dari Lunabug, Bud pun diizinkan ikut dalam rombongan. Dek pun berbagi makanan dengan Bud. Karena terlihat senang, Bud pun meludahi Dek. Dek marah dan sempat ingin menghajar Bud. Namun Tia mengatakan bahwa Bud telah memberikan tanda kepada Dek bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. I think she's marking you. She wants you to the dynamic three, the dynamic trio, the dynamic... Berada cukup jauh dari lokasi ketiganya beristirahat, robot android sintetis Tessa bersama timnya mulai melacak dan melakukan pengejaran terhadap Tia dan Dek. Dimulai dari titik lokasi jatuhnya pesawat Dek, di mana di situ terdapat monster berakar. Namun Tessa dengan wajah dingin dan garangnya dengan mudah menghabisi monster itu serta membakar habis kawasan hutan. Tessa pun menemukan pesawat Dek dan mencuri teknologi senjata yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, Dek dan Tia melanjutkan perjalanan menuju ke sarang kalis. Di sana, Tia berhasil menemukan potongan tubuhnya. Segera, ia meminta Dek mengantarnya ke kapsul pesawat agar ia bisa menyatukan kembali tubuhnya. Karena di dalam pesawat terdapat teknologi yang mampu memperbaiki kerusakan android sintetis. Namun tidak hanya memperbaiki dirinya, dia juga ternyata mengirimkan sinyal lokasi kepada Tessa. Karena sebenarnya misi mereka adalah untuk menangkap kalis sebagai objek penelitian Weyland-Yutani. Hal itu pun membuat Dek marah. Dia tidak ingin Weyland-Yutani memiliki dan menangkap kalis. Memperebutkan kalis, hubungan Dek dan Tia pun menjadi tegang. Tia memperingatkan Dek bahwa kalis tidak bisa ia kalahkan. Namun Dek keras kepala dan merasa percaya diri mampu menaklukkan kalis. Dek pun memancing kalis untuk keluar dengan meledakkan salah satu puing pesawat android. Tak berselang lama, kalis pun muncul. Segera mereka bertarung.
Dek pun kewalahan karena tidak menyangka Kalis merupakan monster yang sangat kuat, bahkan mampu mematahkan pedang plasmanya. Selain itu, Kalis juga sulit ditebas karena memiliki kemampuan memulihkan diri. Bahkan kepala Kalis yang sempat dipenggal Dek bisa beregenerasi dengan mudah dan cepatnya. Dek pun terlempar ke arah kapsul Tia, menimpanya sehingga mengganggu proses pemulihan. Melihat Dek bertarung kewalahan melawan Kalis, Tia yang masih setengah badan membantu dengan menembakkan senjata yang didapatnya di dalam pesawat. Namun tembakan tersebut ternyata tidak mempan. Berbagai upaya serangan dilakukan Dek, namun tidak satupun yang berhasil. Hingga Kalis membuat Dek tidak bisa bergerak dan bersiap melahapnya. Namun seketika Kalis terhenti setelah mencium aroma seperti ludah bat di tubuh Dek. Tak lama berselang, Tessa datang dengan melontarkan granat yang mampu membekukan objek di area ledakannya ke arah Kalis dan Dek. Seketika mereka berdua tidak bisa bergerak dan membeku. Hal itu pun memudahkan Tessa untuk menangkap dan mengangkut keduanya ke dalam kontainer khusus. Bermaksud hanya menangkap Kalis, namun Tessa merasa beruntung bisa ikut menangkap predator Yautja. Kalis rencananya akan diuji coba untuk mendapatkan sampel kemampuan regenerasinya. Sedangkan predator Yautja akan diteliti untuk mengetahui informasi kemampuan perang dan teknologi militer yang dimiliki klan ini. Tessa pun menggali informasi dengan menancapkan semacam alat pembaca pikiran ke otak Dek. Namun hal itu menyiksa dan membuat Dek kesakitan. Tia yang tidak tahan melihat itu segera mematikan fungsi alat yang kebetulan terletak di sampingnya. Tessa pun merasa terganggu oleh ulah Tia, mendekatinya dan menegaskan bahwa mereka sebagai android tidak diperbolehkan memiliki perasaan yang bisa mengganggu misi yang diberikan. Tessa pun menilai bahwa Tia sudah rusak dan tidak berguna, sehingga ia hendak mematikan seluruh fungsi android di tubuh Tia. Namun Tessa mendapat panggilan dari pimpinan Weyland-Yutani yang membuat Tia mendapatkan kesempatan untuk membantu Dek kabur. Tia pun mengelabui petugas yang mengawasi mereka berdua, dan segera menekan tombol untuk membebaskan Dek dari borgol yang mengikatnya. Menyadari itu, Tessa pun berupaya menghalangi Dek. Namun gagal setelah Tia berhasil membuka pintu pesawat yang dimanfaatkan dengan cepat oleh Dek untuk melarikan diri. Berhasil kabur, Dek segera menyusun serangan balasan. Dia pun pergi ke titik di mana pesawatnya terjatuh dan memeriksa senjata yang bisa dipakainya, serta memanfaatkan kemampuan dari monster dan tanaman yang ada di planet itu, mulai dari rumput tajam, belut yang bisa menyemburkan cairan asam, hingga bunga yang mampu mengeluarkan duri dan gas beracun. Setelah itu, Dek menuju ke sarang Kalis untuk menemukan potongan badan Tia. Karena dengan memanfaatkan potongan badan itu, bisa menemukan lokasi di mana pusat kontrol operasi dari Weyland-Yutani berada. Di saat itu, Dek bertemu dengan Bud yang melihatnya sedih di bekas pijakan kaki Kalis. Dek pun tersadar bahwa Bud selama ini merupakan anak Kalis. Dek segera mengerti mengapa pada saat ia kalah dari Kalis, monster tersebut tidak langsung melahapnya. Karena Bud telah menandai Dek dengan ludahnya, yang artinya Dek merupakan bagian dari keluarga Kalis. Menyadari hal itu, Dek mengajak Bud untuk bergerak menyelamatkan Kalis dan Tia. Mengikuti potongan badan Tia, Dek yang ditemani Bud menyelinap dan menghabisi para penjaga yang ada di titik operasi dari perusahaan Weyland-Yutani. Tia yang ditahan di dalam kontainer menyadari kekacauan yang terjadi. Dia pun mengelabui para penjaga dan bersama-sama dengan potongan badannya melumpuhkan pasukan android sintetis tersebut hingga berhasil membebaskan diri. Dek segera mengecek keberadaan Tia, di mana Tia terkesan bahwa Dek datang untuk menyelamatkannya.
Dia pun meminta agar segera bergegas kabur dari tempat itu sebelum semakin banyak penjaga yang datang. Namun Dek menegaskan bahwa masih ada urusan dengan Kalis. Dia membujuk agar Dek melupakan untuk melawan monster itu. Dek kembali menjelaskan bahwa urusannya dengan Kalis bukan untuk melawannya, melainkan menyelamatkannya karena merupakan ibu dari Bud. Mendengar situasi itu, Tia pun sempat terkejut dan bersedia membantu menyelamatkan Kalis. Mereka pun berbagi tugas. Tia dan Bud mencari kontainer di mana Kalis dikurung, sementara Dek akan memancing seluruh pasukan android ke satu titik. Segera Dek membunyikan alarm, membuat Tessa menyadari bahwa sang predator datang melakukan pembalasan. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera memindahkan Kalis dan memburu Dek. Pasukan Tessa pun terpancing menuju ke satu titik di mana Dek telah menyiapkan perangkap berupa bunga yang mampu menyemburkan peledak. Dengan cepat, puluhan pasukan itu berhasil dilumpuhkan. Saat ini hanya tersisa Tessa yang melawan dengan mengendarai robot raksasa. Berada di atas kursi kemudi robot, Tessa membidik dan menembak Dek dengan senjata laser milik kaum Yoja. Namun berhasil selamat setelah hewan belut yang bersamanya mengorbankan diri. Memanfaatkan kesempatan itu, Dek segera menerjang Tessa. Namun rupanya robot itu cukup tangguh, sehingga dengan mudah menjatuhkan Dek. Sementara itu, Tessa berhasil menemukan lokasi Kalis ditahan. Namun ia kesulitan membuka akses pintu kontainer. Akhirnya ia mengelabui penjaga dengan berpura-pura menjadi Tessa dan segera melumpuhkannya untuk bisa mendapatkan akses mata scan dari penjaga. You said to prepare the ship for takeoff in 20 minutes. Berhasil membebaskan Kalis, Dek terlihat terus berupaya melumpuhkan Tessa. Dia pun mencari cara untuk bisa melumpuhkan robot yang dikendarai Tessa terlebih dahulu dengan menyerangnya dari atas. Namun Tessa cukup sigap, ia pun segera menutup ruang akses kendalinya, sehingga Dek kesulitan untuk bisa meraih Tessa. Di saat itu Kalis muncul, melompat, dan menerjang robot yang dikendarai Tessa. Dengan beringas, Kalis mengoyak rangkaian demi rangkaian baja yang tersusun di robot itu, hingga Tessa mengaktifkan senjata gergaji cakram yang menembus tubuh Kalis. Melihat hal itu, Dek berupaya membantu dengan menebas rangkaian demi rangkaian kabel yang mengalirkan energi ke robot itu, hingga akhirnya membuat daya robot melemah. Menyadari akan kalah, Tessa mengaktifkan salah satu granat beku dan hendak mengarahkannya ke Kalis. Namun granat itu terlepas dan hanya menghantam tangan robot, sehingga membuat Kalis punya kesempatan untuk menyerang langsung Tessa dan melahapnya. Sayangnya Tessa tidak hanya menyimpan satu granat beku, sehingga saat dilahap Kalis, Tessa meledakkan granat itu dari dalam dan membuat Kalis tewas. Tessa yang berhasil selamat dari perut Kalis langsung mengancam Tia dan membidiknya dengan senjata laser milik kaum Yoja. Hendak melancarkan tembakan, Tessa tidak menyadari bahwa Dek tepat berada di belakangnya dan berhasil menikam android sintetis tersebut. Lolos dan berhasil keluar dari ganasnya planet Gena, Dek, Tia dan Bud kembali ke planet Yoja Prime, di mana Dek hendak mengklaim mantelnya sebagai simbol bahwa dirinya merupakan predator Yoja sejati. Namun pimpinan klan yang merupakan ayah dari Dek masih tidak mempercayai bahwa anaknya itu memiliki kemampuan berburu yang kuat. Dia pun segera memerintahkan para pengawal untuk menangkap dan menghabisi Dek. Namun Dek dengan pengalaman dan kemampuan tarungnya di planet Gena telah membuatnya berkembang, sehingga mampu melumpuhkan kelompok pengawal tersebut.
Bukannya mengakui kemampuan Deck, sang pimpinan klan malah turun tangan sendiri untuk menghabisinya. Namun Deck sudah cukup mampu mengalahkan taktik dan teknik tarung dari ayahnya itu. Deck pun berhasil mengalahkan sang ayah yang merupakan pimpinan klan, di mana saat menggunakan alat kamuflase yang merupakan teknik bertarung andalan dari kaum predator ini, Deck menciptakan semacam badai pasir untuk bisa melihat arah serangan, hingga berhasil melakukan serangan balik. Menang dari pertarungan, Deck saat hendak mendapatkan pengakuan, tiba-tiba sekelompok pasukan datang dengan menggunakan pesawat canggih. Ternyata pasukan itu merupakan pengawal dari Ratu Pimpinan Klan alias ibu dari Deck. Dan kedatangan mereka menjadi akhir dari cerita dan alur film Predator Badlands. Terima kasih Sobat Ngovi telah menonton channel ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini keren dan menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari Ngovi Ngobrol Film. Sampai jumpa!